Halo, perkenalkan, nama saya Esther Dwi Lehanti dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2020 Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mengulas mengenai topik tanaman sorghum sebagai alternatif pengganti gandum. Sorghum adalah salah satu jenis tanaman serealia yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti gandum. Tanaman ini biasanya dijadikan bahan untuk membuat tepung dan juga mengantisipasi dari krisis pangan secara global. Tepung dapat menghasilkan produk berupa mie, cake, sorghum, dan nantinya juga dapat diolah menjadi beras untuk menghasilkan nasi. Pada wilayah Jawa Timur, budidaya tanaman sorghum dapat ditemui di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Sugiyo, dan juga Kabupaten Situbondo. Menurut Kaidir et al. Pada tahun 2021, sorghum juga merupakan suatu komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi yang cukup penting untuk dijadikan sebagai sumber bahan makanan, energi yang terbarukan, dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat, pakan ternak, dan juga komoditas untuk diekspor. Tentunya dengan harapan tanaman sorghum dapat menjadi salah satu alternatif bahan pangan selain tanaman padi dan jagung. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan panen sorghum di Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin 22 Agustus. Menurut Mentan, sorghum adalah komoditas lokal pengganti gandum yang dapat dijadikan bahan pokok berbagai olahan pangan serta kaya manfaat. Kita terlalu banyak makan gandum sebenarnya, dan gandum itu tentu saja dari importasi yang sudah sekarang ini cukup besar. Kita berharap sorghum ini sebagai tanaman asli Indonesia, di mana dia tidak butuhkan air yang banyak, pemupukannya hampir 50% dibandingkan pemupukan komoditi lain, bibitnya juga mudah kita kembangkan, dan tentu saja selain buahnya, batangnya bisa untuk gula, daunnya bisa untuk makanan ternak. Nah itu, kalau begitu kenapa kita lupakan? Mengolah dan mengonsumsi makanan berbahan dasar sorghum membantu mengurangi importasi gandum. Oleh karenanya, Mentan mengajak masyarakat mengembangkan komoditas dan berharap penanaman tanaman sorghum dapat diperluas sehingga sorghum dapat benar-benar menjadi komoditas strategis lokal. Saya berharap mudah-mudahan dengan langkah awal ini kita mau kembangkan dari yang cuma 10, 300 hektar, 200 hektar. Pak Bupati janji dengan roadmap sampai 3.000, bahkan ya kalau bisa sampai 10.000. Meniko beras Bapak, kemudian tepung, kecap sorghum, aren jenang sorghum, kemudian ada kerupuk sorghum, roti tawar sorghum, mie instan goreng sorghum, sama ciki sorghum Bapak. Selain melakukan penanaman, Mentan juga menilik berbagai produk olahan dari sorghum. Salah satu petani asal Kabupaten Lamongan, Nurida Asmawati, sudah sejak 2017 memproduksi sorghum menjadi olahan pangan seperti mie instan, kue, jenang, kecap, dan berbagai camilan lainnya. Untuk sorghum saya itu saya bikin olahan, ada mie kering, ada mie instan goreng sorghum, ada sus goreng sorghum, ada kecap sorghum, ada aren jenang sorghum, ada sorghum kribo, ada rengginang, ada ciki sorghum, ada roti tawar sorghum. Ada berapa item Bu semua Bu? Ada 15 item Pak sebenarnya. Untuk pengenalan sendiri saya kenal sorghum itu sejak 2009 karena waktu itu saya jadikan untuk media jamur tiram putih. Sebagai informasi, olahan makanan berbahan dasar sorghum sudah mulai diedarkan Nurida ke beberapa wilayah seperti Jabodetabek, Yogyakarta, Semarang, Batam, dan Bali. Dari Lamongan, Putri Mutia, Senditias, Tim TV Tani mengabarkan. Pengembangan tanaman sorghum sebagai pengganti gandum dikarenakan adanya kenaikan harga yang terus terjadi. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya negara yang menutup untuk ekspor, sedangkan konsumsi dari gandum di masyarakat cukup tinggi. Sorghum juga cukup mudah untuk dibudidayakan di Indonesia daripada gandum. Dalam pengembangan tanaman sorghum, pastinya dijumpai beberapa kendala seperti persiapan dari lahan sorghum, minimnya dari varietas yang ada, belum terdapat jaminan harga yang layak untuk didapatkan,
atau harga dari tepung sorghum ini masih belum ekonomis. Belum terdapat jaminan pasar yang mampu menampung dari hasil panen. Kemudian belum terdapat kemitraan yang berkelanjutan, belum dapat mendukung tersedianya jaminan penampungan hasil dari pemasaran. Hal tersebut menyebabkan petani lebih memilih untuk menanam padi dan jagung dibandingkan menanam sorghum. Sekian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.